Ke-30. Ketakutan petir. Setelah sampai pada lantai dasar, Anidia dan Zira keluar menuju parkiran. Ternyata Zira menggunakan sepeda motor matiknya. Kamu pulang sama siapa? Anidia bingung dia melihat Alvano yang keluar dari pintu utama perusahaan. Aku naik taksi aja. Kamu pulang aja duluan. Kamu bareng aku aja. Aku anterin sampai kontrakan kamu. Zira sudah tahu Anidia tinggal di kontrakan. Anidia sedikit menceritakan tentang kehidupannya. Gak apa-apa. Kamu duluan aja. Aku udah pesan taksi kok. Anidia berbohong. Pasalnya tadi Alvano sudah mengirim SMS padanya. Jangan sampai ini hari pertama dan terakhirnya bekerja, karena tidak mendengar perkataan Alvano. Ya udah, aku tungguin sampai taksi kamu itu dateng. Gak usah Zira. Kamu duluan aja. Lagian taksinya udah deket kok. Anidia melihat Alvano yang berdiri menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Gak apa-apa. Lagian aku gak buru-buru kok. Tiba-tiba Zira menoleh ke sumber suara. Matanya langsung melotot melihat CEO perusahaan berdiri di hadapannya, tepat di samping Anidia. Kamu pulang bareng aku. Alvano menarik Anidia dari sana. Dia tidak peduli dengan tatapan bingung Zira. Hati-hati Zira, aku duluan ya. Anidia melambai tangan ke arah Zira yang masih melamun. Apa mereka ada hubungan? Gumam Zira. Tapi kata Anidia dia memiliki kekasih. Udahlah pusing. Zira meninggalkan perusahaan menuju tempat tinggalnya. Sengaja ya lama-lama, biar aku bosan menunggu. Gak juga tuh, Zira aja yang kekeh pengen anterin. Mereka sudah berada di dalam mobil mewah Alvano. Capek. Alvano memeluk tubuh Anidia. Dia bersikap begitu manis. Siapa sangka mafia yang terkenal begitu kejam. Tapi bila di hadapan Anidia dia jadi seperti kucing yang menempel pada ibunya. Gak, biasa aja. Lagian waktu dulu kerja di kafe juga berat-berat, apalagi sekarang hanya duduk doang. Ya udah, sekarang kita mau kemana baby? Wajah Anidia langsung merah seperti kepiting rebus. Pulang? Seluruh badan aku lengket. Kita pulang ke mansion ya sayang? Gak, kontrakan aja. Gak mau, ke mansion aja. Setelah berdebat akhirnya Anidia pulang ke mansionnya Alvano. 30 menit mereka sampai di depan mansion mewah Alvano. Dia melihat ada mobil mamanya yang berada di sana. Ngapain lagi ke sini? Alvano, Mama minta maaf sayang. Kamu jangan giniin Mama dong. Aku gak peduli. Sekarang pergi dari sini. Alvano membawa Anidia menuju lantai 3 melalui lift. Sayang, kamu kasih Mama kesempatan. Mama janji bakal memperbaiki semua ini. Mama mohon. Tiara menangis di hadapan Alvano sejadi-sejadinya. Baiklah, aku kasih kesempatan sekali lagi. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Kalau perlu pergi sejauh mungkin dari sini. Alvano melanjutkan perjalanan menuju lift. Jangan terlalu membencinya. Biar bagaimanapun dia adalah orang tuamu. Orang yang sudah melahirkan. Jangan terlalu membencinya. Jangan sampai kamu menyesal. Kamu tidak berada di posisiku sayang. Kamu tidak tahu gimana dia memperlakukan aku. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah sekalipun memikirkan tentang anaknya. Aku tahu Jetty kamu tidak mudah. Tapi jangan terlalu membencinya. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Anidia meneteskan air matanya. Alvano yang melihat itu langsung memeluk Anidia. Alvano tahu gimana perasaan Anidia. Anidia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Bagi Alvano perempuan semua sama saja hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Tapi setelah melihat Anidia, dia jadi yakin kalau Anidia tidak sama seperti perempuan lain. Kamu sekarang mandi dulu ya. Aku akan kembali. Alvano mengecup kening Anidia. Dia turun menuju ruang kerjanya di lantai 2. Di sana sudah ada petir, Samuel dan Jordan. Alvano mendapat telepon dari Samuel. Makanya mereka langsung menuju mansion Alvano. Gimana? Sudah beres? Tanya Alvano yang sudah duduk di kursi kebesarannya. Sudah bos. Dia nggak akan macam-macam lagi. Jawab Samuel. Kerja bagus. Beri kompensasi kepada keluarganya. Samuel mengganggu. Pengkhianat yang kemarin mereka tangkap sempat melarikan diri. Tapi mereka menemukannya kembali dalam keadaan tewas. Perkiraan Alvano pasti ada orang dalam yang membantunya keluar. Tapi mereka masih menyelidiki. Batalkan yang kemarin aku bilang. Beri mereka kesempatan sekali lagi.
Jika mereka masih mengganggu langsung hancurkan perusahaan itu. Tidak peduli dia ibuku sekalipun. Alvano sudah menyuruh petir menghancurkan perusahaan Mama Tiara yang dibangun dari hasil keringat Argantara. Tapi saat melihat Tiara menangis, sambil memohon dia mengurungkan niatnya itu. Oke, gimana dengan penjualan kita nanti malam? Apakah gagal lagi? Tanya petir. Rencana malam minggu kemarin mereka mengekspor barang haram ke tempat biasanya. Tapi gagal karena Alvano sibuk dengan wanitanya. Bahkan Alvano tidak menyuruh mereka melakukannya. Kita akan mengekspornya malam ini. Mereka berbincang-bincang cukup lama di dalam ruang kerja Alvano. Sudah hampir pukul 7 malam mereka masih mengobrol. Alvano juga menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Randy dan anak buahnya. Takutnya nanti dia mencelakai Anidia. Karena dendam. Tapi sejauh ini masih aman terkendali. Petir, Samuel dan Jordan mereka tinggal di samping mansion bersama Alvano. Tapi mereka jarang menginap di sana termasuk Alvano. Mereka sering menginap di klub yang dikelola oleh Jordan. Tapi akhir-akhir ini Alvano sudah kembali ke mansion, apalagi semenjak Anidia datang kehidupannya. Dia sering menghabiskan waktu bersama gadis pujaan hatinya itu. Setelah berbincang-berbincang Alvano menuju lantai 3 tempat di mana dia meninggalkan Anidia. Sedangkan bawahannya langsung keluar menuju lantai utama. Malam ini mereka akan menginap lagi di mansion. Saat berada di tangga mereka mencium bau yang sangat sedap. Petir langsung menuju ruang makan, diikuti oleh Jordan. Dia melihat wanita yang memikat hatinya sedang menyiapkan hidangan makan malam dengan penuh senyuman. Petir langsung terpaku dengan kecantikan Anidia. Alvano sangat beruntung. Anidia yang sibuk dengan kerjaannya tidak menyadari kehadiran 3 pria dewasa yang berdiri di dekatnya. Tiba-tiba dari tangga Alvano berteriak memanggil Anidia. Tanpa peduli dengan keberadaan bawahannya, dia langsung memeluk tubuh Anidia dari belakang. Kamu membuatku khawatir, baby. Ngapain di sini? Alvano membalikkan tubuh Anidia. Jangan dekat-dekat Alvano. Mereka memperhatikan kita. Bisik Anidia. Dia sangat malu melihat keberadaan sahabat Alvano di hadapannya. Saat mencari Alvano tadi, Bianti bilang kalau Alvano berada di ruang kerja, jadi dia langsung berinisiatif masak untuk mereka semua. Kamu gak perlu masak, baby. Di sini ada banyak pelayan. Kalau kamu ingin sesuatu tinggal bilang. Aku bukan perempuan manja. Aku masih memiliki tangan yang utuh. Anidia menyuruh pelayan mengidangkan makanan yang tadi dimasak olehnya. Alvano tidak melepaskan Anidia sedikit pun. Petir yang melihat itu bukannya marah. Dia justru senang melihat Alvano yang kembali seperti dulu. Ternyata pengaruh Anidia sangat kuat. Gumam Alvano. Sudah move on kah? Pertanyaan Jordan membuat Alvano melirik tajam ke arah mereka. Move on dari siapa? Pertanyaan Alvano membuat darah Petir serasa berhenti. Petir kemarin jatuh cinta sama calon orang. Tapi kayaknya dia udah mulai move on deh. Petir yang mendengar jawaban Jordan langsung menggugkan kepalanya. Tidak perlu move on. Kita akan merebut perempuan itu. Kalau dia bisa membuat Petir jatuh cinta, kenapa tidak? Kasih tahu siapa pacarnya. Aku akan langsung merebutnya untukmu. Petir menelan ludah kasar. Jordan melirik ke arah Petir dengan tatapan yang sulit diartikan. Jangan, lagian perempuan itu sudah kelihatan tua. Jadi aku tidak tertarik lagi. Petir melirik ke arah Anidia yang sedang menyiapkan makanan. Lagian kamu sih, masak jatuh cinta untuk pertama kali langsung pada orang tua. Lihat aku. Alvano langsung memeluk Anidia. Jatuh cinta pada pandangan pertama langsung pada gadis yang masih cantik dan imut seperti Anidia. Anidia cuma memutar bola matanya malas. Mereka menikmati sarapan dengan tenang, tapi tidak dengan Petir. Dia sangat gemetar. Kalau Alvano tahu dia jatuh cinta pada Anidia, gimana nasibnya setelah itu? Bahkan dia tidak yakin selamat. Ke-31, Lisa hilang. Setelah makan malam selesai, Anidia minta untuk diantar pulang. Tapi Alvano melarang. Besok aku harus ke kampus. Antar aku pulang, Alvano. Kesal Anidia. Gak sayang, kamu tetap di sini malam ini. Besok baru pulang, oke? Alvano mengendong Anidia ke kamar mereka. Kapan aku bisa melakukan rencananya kalau Tuan Alvano selalu saja ada di sini? Gumam Fiona. Dia sudah punya rencana untuk membuat Alvano jijik dengan Anidia. Tinggal tunggu waktunya saja. Fiona menuju pavilion belakang. Di tempat lain, Bram ayah Sisil mendatangi kontrakan Anidia tinggal. Kemana jalan kecil itu? Bram terus memanggil Anidia.
Terlihat lampu kontrakan sudah padam. Pasti dia di klub malam. Bram meninggalkan kontrakan Anidia dengan wajah kesalnya. Sedangkan di kamar Alvano, Anidia sedang mengerjakan tugas. Alvano hanya duduk memandangi wajah cantik Anidia. Mereka sedang berada di balkon kamar Alvano. Setelah kenal dengan Alvano, hidup Anidia berubah 100%. Setelah mengerjakan tugas kampusnya, Anidia beralih membuka file yang dikirim oleh Mia. Dia melirik ke arah Alvano. Jangan sampai dia tahu kalau Mia semena-mena dengannya. Dia membuka file tersebut. Anidia mengerjakan tugas yang disuruh oleh Mia. Tak terasa sudah pukul 10 malam. Alvano yang melihat Anidia tidak selesai beranjak memeluk gadisnya. Apa yang kamu kerjakan, baby? Bisik Alvano tepat di telinga Anidia. Anidia menoleh. Aku sedang mengerjakan tugas yang dikirim Bu Mia. Katanya besok harus siap. Anidia tidak sadar telah mengatakan semua kepada Alvano. Mia, kenapa dia menyuruhmu mengerjakan sesuatu yang tidak aku perintahkan? Anidia tersadar. Dia langsung menggeleng kepalanya. Gak, sebenarnya aku yang minta. Menurutku pekerjaan yang kau beri terlalu sedikit. Anidia menggeleng kepala. Dia keceplosan tadi. Bisa gawat kalau Alvano tahu. Bisa-bisa dia membunuh mereka, batin Anidia. Alvano menutup laptop yang ada di hadapan Anidia. Dia menggendong Anidia menuju ranjang empuk miliknya. Udah larut. Kamu tidur ya? Aku akan keluar sebentar. Jangan kemana-kemana, oke? Tadi Alvano mendapat SMS dari petir. Mereka menunggu Alvano di tempat biasa mereka mengekspor barang haram mereka. Alvano mengecup bibir Anidia sangat lama, sedikit mengsap. Setelah berpamitan pada Anidia, dia mengambil senjata api dan jas. Alvano melirik Anidia yang terduduk di ranjang. Sebenarnya Alvano sangat berat meninggalkan Anidia sendirian. Tapi mau bagaimana lagi? Petir terus menelpon. Alvano keluar menuju parkiran. Di sana sudah ada Petir dan Samuel. Sedangkan Jordan berada di klub. Mereka menuju dermaga tempat biasa. Hati-hati dengan Tiamor. Sepertinya dia juga kalangan mafia seperti kita. Mungkin dia mendekati Anidia punya maksud tertentu. Ucap Petir yang duduk di samping Samuel. Sedangkan Alvano di belakang. Perketat keamanan mansion. Jangan sampai ada yang menyusup. Inilah yang Alvano takutkan. Ketika ada seseorang yang ingin menyerang kelemahannya. Laksanakan. Sebenarnya sebelum Alvano suruh pun Petir sudah bergerak lebih dulu. Dia juga mengkhawatirkan Anidia. Sebab itulah dia menyelidiki Tiamor kemarin. Tak lama mobil mereka sampai di tempat tujuan. Alvano turun dengan gagah, diikuti oleh Petir dan Samuel. Sedangkan di klub malam, Pipit sedang uring-uring mencari Lisa. Tadi mereka sedang bekerja, tapi tiba-tiba Lisa dipanggil ke ruang VIP tempat orang kaya mabuk-mabuk Sudah setengah jam Lisa belum kembali. Mereka ingin pulang karena sudah hampir pukul 12 malam, saatnya mereka pulang. Tapi Pipit sudah mencari Lisa ke seluruh klub malam. Dia juga mengetuk setiap pintu. Pak, teman saya hilang. Sudah setengah jam dia belum kembali. Lapor Pipit pada Pak Benny. Mungkin seseorang membukingnya. Jawab Benny santai. Tapi dia bukan pelacur, Pak. Dia murni bekerja di sini. Pasti seseorang melakukan sesuatu padanya. Pak, tolongin teman saya. Tiba-tiba Jordan datang. Pipit langsung meminta bantuan pada Jordan. Aku tidak bisa bantu. Mereka sudah menyewa setiap kamar. Jadi aku tidak bisa memeriksa semua kamar. Pak, tolong. Tidak perlu membuka semua kamar. Bapak cukup melihat CCTV kemana teman saya dibawa. Kenapa kamu sangat yakin kalau teman kamu dibawa oleh seseorang? Mungkin saja dia sendiri yang ingin mengikuti mereka. Gak mungkin, Pak. Aku tahu seperti apa temanku ini. Dia tidak mungkin menjual tubuhnya kepada seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Mungkin dia mengenal orang tersebut. Pipit sudah kehabisan akal berbicara dengan Jordan. Dia langsung keluar hendak mencari Lisa seorang diri. Tidak peduli di luar masih banyak sekali orang yang mabuk-mabuk Jordan tidak diam. Sebenarnya dia peduli dengan sahabatnya pacar bosnya. Kalau orang lain mungkin Jordan tidak peduli. Dia membuka CCTV melihat Lisa yang dipaksa masuk ke sebuah kamar. Jordan langsung berlari ke kamar yang ada Lisa di dalamnya. Lepas, bajingan lepasin aku. Teriak Lisa. Pakaian Lisa sudah robek di bagian depan. Lisa terus berontak. Kau akan menjadi milikku malam ini. Pria itu mendekat ke arah Lisa. Dia mendaratkan bibirnya di muka Lisa. Jangan.
Aku mohon jangan lakukan itu. Lisa sudah menangis. Meski dia sudah tidak perawan, tapi dia tidak ingin melayani laki-laki hidung belang yang ada di hadapannya saat ini. Sudah lama aku menginginkanmu, tapi selalu saja kau menolakku. Tapi malam ini kau menjadi milikku. BRAK. Pintu tersebut langsung ditendang dari luar. Lisa melihat Jordan berada di depan dengan wajah tampannya. Pak, tolongin saya. Lisa langsung berdiri. Pakaiannya sudah sobek. Lisa menutup dadanya dengan kedua tangannya. Diuk-diuk. Jordan menghajar laki-laki tersebut sampai babak belur. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Kalau kau masih berani macam-macam, aku akan membunuhmu. Jordan memakai pakaiannya ke tubuh Lisa. Mereka langsung keluar dari sana. Di lorong mereka berpapasan dengan Pipit. Liz, kamu gak apa-apa? Pipit langsung memeluk sahabatnya yang sudah menangis sejadi-jadinya. Makasih, Pak. Pipit membawa Lisa keluar dari sana. Saat sampai di pintu masuk, Jordan mengikuti dari belakang. Ayo, aku akan mengantar kalian pulang. Pipit dan Lisa menuruti. Mereka langsung naik. Lisa hendak duduk di belakang. Kalian pikir aku sopir? Lisa melirik ke arah Pipit. Kamu aja. Bisik Pipit. Terpaksa Lisa duduk di samping Jordan. Sedangkan Pipit di belakang. Mereka langsung menuju kontrakan. Dalam perjalanan Lisa dan Pipit hanya diam. Jordan juga tidak bertanya apapun. Tak terasa mobil mereka sampai di depan kontrakan mereka. Apa Anidia sudah pulang? Gumam Pipit. Tidak. Malam ini Anidia nginap di mansion bos kamu. Jawab Jordan. Lisa melirik ke arah Pipit. Pipit menggeleng. Makasih, Pak. Makasih sudah menyelamatkan saya. Lisa masuk ke dalam kontrakan. Dia hendak membuka jas Jordan. Gak usah dilepas. Pakai aja gak apa-apa. Dia masuk ke dalam mobil meninggalkan kontrakan mereka. Ternyata dia baik juga. Gumam Lisa. Yung. Pipit tersenyum melihat sahabatnya itu. Ayo tebak. Siapa nih yang akan jadi pasangan Jordan? Pipit atau Lisa? 32. Dipanggil. Pukul 3 dini hari Alvano pulang ke mansion. Dia langsung menuju kamarnya. Saat memasuki kamar yang pertama dia lihat adalah Anidia. Wajah yang begitu tenang. Cantik tanpa polesan apapun. Anidia seperti bayi saat sedang tertidur. Alvano menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri dia menuju ranjang memeluk tubuh mungil Anidia. Anidia menggeliat. Dia membalas memeluk tubuh kekar Alvano dengan erah. Aku benar-benar bisa gila. Gumam Alvano. Gimana gak gila? Saat dekat dengan Anidia sesuatu yang di bawah sana menegang ingin dimasuki. Tapi Alvano harus menahan diri demi gadisnya itu. Pukul 6 Anidia terbangun. Dia melihat Alvano yang masih memeluk tubuhnya. Anidia memindahkan tangan Alvano dengan hati-hati. Sebentar lagi sayang. Aku masih ngantuk. Alvano menarik tubuh Anidia kembali. Tak lama Alvano membuka matanya. Melihat Anidia yang kembali terlelap. Dasar bocil. Alvano mengecup bibir Anidia melumat bibir mungil itu dengan rakus. Anidia terbangun. Dia hanya membiarkan Alvano melakukan itu tanpa membantah. Sudah hampir 10 menit. Anidia menepuk dada Alvano. Hahaha. Anidia menghirup nafas sebanyak-banyaknya. Kau ingin membunuhku ya? Anidia beranjak menuju kamar mandi. Dasar bocil. Tadi meremelek, sekarang ngambek. Alvano menyusul Anidia. Tapi sayang Anidia sudah mengunci pintu kamar mandi tersebut. Seperti biasa, mereka sarapan bersama-bersama tapi hari ini tidak hanya mereka berdua, tapi ada Petir dan juga Jordan di sana. Anidia makan seperti biasa, tapi tidak dengan Petir. Dia terlihat begitu gugup apalagi dia duduk di depan Anidia. Alvano menyadari kegugupan Petir. Jordan juga menyadari itu. Ada apa? Kenapa kau seperti gugup? Petir yang mendengar pertanyaannya itu langsung menggeleng kepala. Tidak, aku lagi kurang enak badan sepertinya. Jawab Petir gugup. Alvano melirik ke arah Jordan. Tapi Jordan mengangkat bahunya. Baiklah, aku akan mencari tahu sendiri. Gumam Alvano. Petir yang mendengar itu bertambah pucat. Mati kau Petir. Lihat aja sebentar lagi kau akan jadi santapan lian batin Jordan. Lian adalah singa peliharaan Alvano yang sangat ganas. Setelah mereka sarapan, Anidia diantar oleh Alvano seperti biasa menuju kampusnya. Dalam perjalanan Alvano menghubungi Semyu untuk mencari tahu tentang perempuan yang kemarin Petir bicarakan.
Temukan perempuan yang membuat petir galau. Cari informasinya sampai ketemu. Aku tunggu. Alvano mematikan sambungan telepon dengan Samuel. Biasanya Jordan yang dia suruh. Tapi percuma, Jordan juga pasti akan merahasiakan tentang wanita tersebut. Emang kenapa kamu harus mencari wanita tersebut? Alvano melirik ke arah Anidia. Cuma untuk melihat aja. Seperti apa wanita yang membuat seorang petir jatuh cinta sampai galau berat. Emang sebelumnya petir tidak pernah serius dengan perempuan. Kenapa kamu jadi penasaran sama petir? Alvano langsung menghentikan mobilnya. Aku mau tahu aja. Seperti apa kehidupan manusia sampai tidak memiliki waktu untuk mencintai perempuan. Hanya itu. Tanya Alvano dengan wajah cemberut. Ya, emangnya apa lagi? Anidia membuang muka ke arah luar. Alvano yang melihat itu hanya tersenyum. Mereka langsung menuju ke kampus. Seperti biasa semua orang terus mengatai Anidia. Tapi Anidia tidak peduli. Dia juga menyuruh Alvano di dalam aja. Jangan sampai seseorang melihatnya. Setelah selesai dengan mata pelajaran kedua, Anidia dan sahabatnya menuju kafetaria. Pipit menceritakan tentang kejadian tadi malam, tentang Lisa yang hampir dilecehkan. Untung Jordan tepat waktu, kalau gak. Pipit menggeleng kepalanya. Iya, aku benar-benar ketakutan. Kamu kenal sama orang itu? Lisa menggeleng. Dia benar-benar tidak mengenal laki-laki itu. Semua kejadian itu begitu tiba-tiba. Yang penting kamu selamat. Maaf aku gak ada saat kalian membutuhkan. Anidia langsung memeluk sahabatnya itu. Tiba-tiba biur, Sisil datang menyiram baju Anidia dengan jus alpukat. Anidia menoleh melihat Sisil yang tersenyum. Kalian apa-apa sih? Anidia langsung berdiri. Sorry, gak sengaja. Oh ya, baju lo gue bayarin nanti buat laundry di tempat yang mahal. Biar pemiliknya gak curiga bajunya rusak. Kurang ajar banget kamu ya. Pipit hendak menyiram balik. Tapi Sisil berhasil menepis tangan Pipit. Jangan coba-coba ya. Kalian tahu gak aku akan segera menikah dengan orang kaya raya. Kalau kalian macam-macam aku tidak akan segan-segan melapor kalian ke kantor polisi. Cuy, Pipit meludah di depan Sisil. Mimpi kali loh. Bangun sebelum jatuh terlalu tinggi. Sisil yang gak terima menjambak rambut Pipit. Anidia dan Lisa ikut bantu. Tapi teman Sisil malah menyerang mereka. Semua sudah pada heboh. Tiba-tiba dua orang baju hitam langsung menghampiri mereka. Semua yang ada di sana hanya bisa melihat sambil videoin, tidak ada yang berani menolong. Tiba-tiba dua orang berpakaian hitam itu langsung menarik Sisil dan temannya. Kalian lihat aja, aku akan beri kalian semua pelajaran. Sisil hendak membalik badannya. Tapi laki-laki yang tadi langsung menahan tangannya. Biur. Baju Sisil sekitar basah disiram oleh pengawal yang Alvano suruh jagain Anidia. Kurang ajar kalian. Sisil langsung mendekat. Tapi saat melihat laki-laki itu mengeluarkan pistolnya, Sisil langsung gemetar. Mereka siapa? Bisik Pipit. Kayaknya anak buahnya Alvano deh. Jawab Anidia. Di markas Alvano mendapat kabar dari bawahannya tentang Anidia. Wajahnya langsung murka. Lakukan apapun. Jangan sampai kekasihku terluka. Alvano memutuskan panggilan secara sepihak. Setelah dari markas, Alvano menuju ke perusahaan. Tak butuh waktu lama Alvano sampai. Semua karyawan menyapanya dengan wajah yang ramah. Apalagi para perempuan. Semua tersenyum penuh arti pada Alvano. Alvano tidak peduli dengan tatapan memuja para wanita itu. Tujuannya saat ini adalah ingin menemui Mia. Orang yang sudah membuat wanitanya bekerja semalaman. Panggil Mia yang di lantai 5. Ruang yang sama dengan Anidia. Sekretaris itu langsung mengangguk. Kenapa dengan Mia? Apa Alvano menyukai Mia? Sekretaris Alvano yang bernama Vina Panduinata langsung memanggil Mia. Mia. Panggil Vina. Mia yang mendengar itu langsung berdiri dengan wajah yang sombong. Kamu ditunggu oleh Pak Alvano. Vina langsung meninggalkan lantai 5. Seketika wajah Mia langsung berbinar. Semua wanita yang ada di sana terkejut bukan main. Setelah ini pasti akan terjadi sesuatu. Apa mungkin Pak Alvano tertarik pada Bu Mia? Jangan-jangan Bu Mia akan jadi teman ranjangnya si bos. Beruntung sekali jadi Mia. Akhirnya dipanggil juga. Zira menggeleng kepala. Andai ada Anidia, pasti dia yang akan dipanggil batin Zira. Mia berjalan dengan angkuh. Dia sedikit menarik baju atasnya agar lebih seksi. Saat berada di ruang CEO, Mia sangat senang.
Akhirnya, aku berhasil membuatnya jatuh hati. Dengan langkah anggun, dia masuk ke dalam ruangan tersebut. Tapi saat berada di sana langkah Mia langsung berhenti. Wajahnya sangat ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Alvano di hadapan Mia? Ke-33